SD Negeri 1 Wowotobi dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 347 orang merupakan sebuah lingkungan belajar yang dinamis. Namun, di balik keramaian dan semangat belajar siswa, terdapat potensi terjadinya tindakan bullying yang patut menjadi perhatian serius. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, guru kelas 6 pada SD Negeri 1 Wowotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan media ADAP atau aplikasi edukasi anti-bullying sebagai proyek pengembangan karakter baik dan berakhlak. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Berdasarkan data yang tercatat dalam buku bimbingan dan konseling, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tercatat lebih dari 20 kejadian bullying dan kekerasan. Jenis bullying yang terjadi pun beragam, mulai dari bullying verbal atau perkataan yang menyakitkan, fisik atau tindakan kekerasan, hingga cyberbullying atau perundungan melalui media digital. Hasil asesmen awal yang dilakukan pada siswa kelas 6 menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Sebanyak 78% siswa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perundungan dan kekerasan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup signifikan di kalangan siswa terkait isu penting ini. Kurangnya pemahaman ini berdampak langsung pada belum berkembangnya karakter pada elemen akhlak pribadi serta refleksi pemikiran dan proses berpikir siswa. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Atmosfer sekolah yang seharusnya kondusif untuk belajar menjadi terganggu akibat adanya tindakan bullying. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah jumlah siswa yang sangat banyak. Dengan jumlah siswa yang besar, tentu akan lebih sulit untuk memantau setiap interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Akibatnya, kasus-kasus bullying seringkali sulit dideteksi pada tahap awal. Selain itu, ketakutan siswa untuk melapor juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak siswa yang enggan melaporkan tindakan bullying yang mereka alami karena merasa takut akan perundungan yang lebih parah atau ancaman dari pelaku. Tantangan selanjutnya, masih rendahnya pengetahuan siswa tentang perundungan atau bullying, sehingga terkadang mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan adalah masuk dalam kategori perundungan. Dalam menjawab tantangan tersebut, saya menginisiasi proyek P5 pada tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan media ADAP atau aplikasi edukasi anti-bullying dengan alur pelaksanaan proyek yang relevan. Sebagai langkah awal, kami membentuk tim fasilitator untuk merancang dan mengimplementasikan proyek ini secara komprehensif. Setelah melakukan identifikasi kesiapan satuan pendidikan, tim kemudian merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu yang sesuai, serta menyusun modul proyek dan strategi pelaporan yang efektif. Berikut adalah alur pelaksanaan proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya menggunakan media ADAP dengan topik Jangan Membuli, Ayo Berteman. Pada tahap ini, guru membuka diskusi dengan mengajukan pertanyaan dan siswa menuliskan jawaban mereka pada kartu post-it dan menempelkannya pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan kesepakatan kelas, kegiatan P5, dan jadwal kegiatan. Siswa diajak untuk memahami secara mendalam tentang masalah bullying. Melalui pendekatan yang menarik dan interaktif, siswa diberikan literasi yang komprehensif tentang pengertian, dampak buruk, dan cara mencegah bullying. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, siswa diperkenalkan pada aplikasi ADAP atau aplikasi edukasi anti-bullying. Aplikasi berbasis Android ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bullying. Dengan fitur-fitur yang kaya dan variatif, ADAP menjadi media belajar yang efektif dan menyenangkan. Ada beberapa fitur unggulan aplikasi ADAP tersebut, diantaranya yang pertama, video edukasi, yang kedua, games edukasi. Kemudian selanjutnya komik edukasi anti-bullying. Komik tentang bullying yang menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Dan fitur yang paling istimewa dari aplikasi ADAP adalah fitur aksi. Dengan fitur ini, siswa dapat dengan mudah melaporkan kejadian bullying yang mereka alami atau saksikan. Fitur ini memberikan rasa aman bagi korban bullying dan membantu pihak sekolah untuk segera mengambil tindakan. Setelah selesai menjelajahi aplikasi ADAP, siswa akan diberikan kuis atau tugas untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Pada tahap kontekstualisasi, siswa diajak untuk menggali lebih dalam pemahaman mereka tentang permasalahan bullying, serta merancang pesan-pesan yang efektif untuk mengkampanyekan anti-bullying. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian melakukan diskusi. Setelah merumuskan
pesan-pesan yang kuat, siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide mereka dalam berbagai bentuk karya kreatif seperti poster, membuat komik, membuat video singkat yang berisi pesan anti-bullying dalam bentuk lagu, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Sebagai bentuk manifestasi dari pemahaman mendalam mereka tentang dampak negatif bullying dan pentingnya persahabatan, siswa telah merancang sebuah kampanye yang unik dan menarik. Inti dari kampanye ini adalah distribusi kartu adab kepada seluruh siswa dan guru. Kartu ini bukan sekedar selembar kertas biasa, melainkan sebuah media yang syarat dengan makna dan pesan terkait kampanye anti-bullying. Setiap kartu adab dilengkapi dengan QR Code yang berisi karya siswa berupa kumpulan poster, komik, dan video tentang anti-bullying. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi. Tahap ini menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana tujuan proyek tercapai. Dampak positif yang signifikan bagi peserta didik diantaranya, yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, empati yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan keberanian untuk melaporkan. Yang keempat, membentuk budaya saling menghargai. Aplikasi adab ini sangat bagus, tampilannya menarik, dan juga memiliki games dan komik yang membuat saya mudah mengetahui tentang bullying. Dan yang paling penting, ada fitur aksi sehingga saya bisa melaporkan tentang bullying yang terjadi di sekitar saya. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tingkat kesadaran siswa tentang bahaya bullying, serta peningkatan sikap empati dan toleransi. Sebagai guru, saya merasa sangat bersyukur melihat perubahan positif yang terjadi pada diri siswa. Saya sangat berharap proyek ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif.